Halo semua, kembali lagi bersama saya dengan Axel. Kali ini saya akan melakukan lap tour dari BYD Atto 3. Ya, jadi untuk BYD Atto 3 ini adalah produk lini SUV dari BYD ya. Untuk saat ini yang dimasukkan baru satu tipe, yaitu yang tipe superior, yang langsung tipe tertingginya. Nah, kalau dari eksterior kita bisa lihat ya, di sini dia ada logo BYD-nya. Di sini dengan dia ada lampu ya, di sini ada lampu DRL. Ini warna silver. Ini kalau dia nyalain lampu kecil dia akan meredup ya. Lampu seinnya dari atas dia model kedip. Untuk lampu jauh ya, lampu besar dari sini proyektor LED. Lampu jauh dari sini ya. Dia nggak ada grillnya ya. Di sini kamera 360 dari sini. Nah, untuk spek baterainya ini adalah 60,48 kWh ya. Untuk spek dari baterainya sendiri dia ini ada tenaganya adalah 150 kW. Torsinya adalah 310 Nm dan ini mobil listrik jadi bisa diraih dari RPM 0 ya. Nah, tuh ada ABS-nya di sana. Untuk di sini dia belum pakai hidrolik ya, ini masih normal. Tapi di sini ruang mesin udah dicat dan juga sudah ada peredamnya. Nah, untuk harganya nanti saya tulis di video ini ya. Nah, untuk pelek di sini dia two-tone polish ya, dengan ban sama ya, ini kayak BYD Seal Continental Eco Contact 6Q dengan ukuran sebesar 235/50 R18. Ram depan udah cakram ya. Ini ada cladding warna hitam khas SUV. Ini lampunya juga ada tulisannya ya, LED teknologi. Dan ini juga ada tulisannya ya, BYD Design. Dan ini untuk port chargingnya dia normal ya. Ini CCS, jadi gampang ya buat ngecas di SPKLU. Jadi nggak pakai konverter ya. Nah, oh ya, untuk sekali ngecas tadi mobil ini bisa nempuh sejauh 480 km dan ini dia pakai skemanya adalah NEDC. Nah, ini dia spionnya di sini ya. Dia ada lampu sein LED di spion dan ini dia ada NFC-nya karena mobil ini bisa juga dibuka pakai kunci. Kuncinya kartu. Dan di sini juga dia untuk door handle dia di sini sewarna body dengan akses smart key-nya ini dia model pencet ya. Nah, ini juga dia ada window line ini warna black gloss dan dia ada roof rail warna silver di bagian atas. Dan untuk Atto 3 ini dia pakai panoramic sunroof ya di atas. Nah, sekarang saya mau masuk ke dalam dari BYD Atto 3 ya. Nah, untuk di bagian interior, nah ini untuk jok di bagian driver dia elektrik ya. Ini ada untuk reclining, sliding. Kemudian di sini ada untuk head adjuster dan dia ada inclination. Oh, ini nggak ada ya, ini nggak ada inclination ya, dia cuma head adjuster aja ya. Nah, untuk transmisi dia single gear ya, otomatis. Di sini ada dia ada pad plastiknya ya untuk bagian footrestnya. Ini ada kayak speaker kecil ya. Untuk kap mesin dia 2 kali tarik ya. Kemudian di sini untuk door trim dia udah soft touch bahannya ya, soft touch. Ini dia bahannya kayak suede ya, tapi ini sebenarnya kayak kulit suede modelnya. Nah, untuk door handle dia unik, dia ditarik seperti ini dengan warna biru ya. Ini ada speaker Twitter ya nih, Twitter dengan ambient lighting di sini. Dan di sini dia warna biru ya untuk kulitnya ya, ini warna biru. Di sini dia modelnya kayak menunjukkan dia kesannya seperti sebuah rugged SUV. Ada warna piano black dengan chrome, warna silver di sini. Untuk power window udah all auto ya, sama. Jadi sisi driver dan di sisi lainnya semuanya sudah all auto, lengkap dengan window lock, power door lock, electric mirror yang sudah dengan electric track plus auto folding ya. Nah, di sini juga dia speakernya unik ya, dia ada senarnya di sini. Nah, ini beneran bisa dimainin ya. Dan untuk buka bagasi belakang dia bisa ditarik dari sini juga. Ada cup holder, door pocket dan dia ada speaker. Di sini dia bahannya warna biru ya, ini suede ya, kayak seperti suede. Kemudian di sini dia kisi AC-nya ini gede ya, unik banget untuk buka tutup dari sini. Kalau kita mau geser-geser langsung digesernya dari sini. Di sini bahannya soft touch ya dengan stitching warna hitam. Nah, saya masuk ke dalam. Nah, ini untuk interior dari BYD Atto 3. Nah, ini dia setirnya dia seperti ini. Dia warna, dia ada ininya, ada semacam pelapisnya lagi ya. Ini ada dengan tulisan BYD ya. Dan ini dia ada untuk kamera 360 ya. Kamera 360 diakses dari sini. Lalu di sini juga kita bisa untuk rotate displaynya ya. Ini bisa jadi portrait ya, atau jadi landscape. Nah, ini juga untuk cruise control dia udah lengkap ya, sudah adaptif dengan landscape assist. Kemudian di sini juga untuk pengaturan audio juga lengkap ya dari sini ya.
Ini ada untuk Bluetooth teleponi dan voice command, dia ada support BYD Voice Assistant ya. Kemudian di sini juga dia ada untuk ngatur menu ya, dan ini juga dia untuk volume dari sini. Ini untuk akses di menu MID, ada source mode-nya. Nah, dari speedometer, nah ini memang dia agak kecil ya speedometernya, dia cuman modelnya dia seperti ini aja untuk speedometernya ya. Ini kebetulan lagi tampilnya yang light ya, yang warna cerah. Dia juga bisa disetting jadi warna dark ya kalau kita misalnya mau setting. Nah, ini kalau dark dia jadi kayak gini. Nah, tuh dia jadi warna hitam ya. Nah, jadi selera aja mau pakai light atau dark. Nah, di sini kita bisa lihat ini tampilannya dia seperti ini. Nah, ini kalau kita mau ubah-ubah, kita tinggal pencet aja. Nah, ini kita coba atur ya. Nah, tuh dia ada untuk TPMS. Kemudian di sini menu kosong, ada average speed, driving time, acceleration timer ini juga ada ya ternyata ya. Dan juga ini kita bisa lihat untuk konsumsi pas 50 km atau 50 km sebelumnya, dan total konsumsi listrik terakhir per 100 km ya. Nah, lalu tidak ada ya. Nah, ini kita cuman isinya dia cuman kayak gini aja untuk isi menunya ya. Jadi memang dia tidak selengkap BYD Seal yang bisa ganti-ganti display. Nah, di sini dia ada untuk ini ya, ada untuk kilowattnya. Kemudian ini ada range ya. Untuk speedometernya dia format digital di atas. Di sini auto high beam, ini outside temperature. Di sini dia ada tulisan high, ini sport. Nah, ini dia ada 3 mode berkendara ya. Ini ada tipe, ada eco, normal, dan sport ya. Nah, ini tadi untuk modenya itu bisa diatur ya. Ini ada mode standar atau high. Untuk ini biasanya terkait ininya ya. Ini regen braking. Nah, di sini dia ada odometer. Ini ada sisa baterai. Nah, ini untuk trip A, trip B-nya tuh dipencet dari sini. Nah, dipencet dari sini ya. Nah, ini kita bisa akses untuk trip A dan trip B-nya ya. Dan juga dia udah support sudah support one touch triple tone signal ya. Cuma bunyinya tadi agak unik. Nah, di sini untuk lampunya dia udah auto ya. Dan ini kalau kita mau matiin dia masih bisa dimatiin normal ya. Dan dia ada fog lamp belakang, dan dia ini sudah auto high beam ya. Untuk wiper ini masih normal, dia cuman intermittent aja yang bisa diatur interval waktunya. Jadi belum auto wiper ya. Nah, untuk head unitnya, nah ini dia modelnya seperti ini ya. Nah, ini model head unitnya dia seperti ini. Jadi sama aja sebenarnya kayak BYD Seal ya untuk secara bentuk head unit. Di sini ada navigasi, ada musik, ada untuk FM. Nah, ini navigasinya dia seperti ini modelnya ya. Ini besar banget navigasinya. Dan ini juga dia udah support tadi ya, ada BYD Voice Assistant. Nah, ini kita bisa tinggal panggil, "Hi BYD, open passenger window." Nah, dia akan langsung buka ya. Nah, kita coba ngomong lagi untuk minta tutup. "Hi BYD, close all windows." Nah, ini bisa kita minta ya. Jadi kita bisa minta seperti buka sunroof, nyalain radio, nyalain AC dan lain sebagainya. Tapi komennya memang baru bahasa Inggris. Nah, di sini ada BYD Assistant, ada phone, radio, ada musik dari Bluetooth, navigasi, ada Android Auto, dan dia sudah ada Apple CarPlay-nya harusnya ya. Ada Apple CarPlay dan Android Auto, dan ini udah wireless. Kemudian ini ada untuk tema, tadi untuk variety image ini maksudnya adalah kamera 360 ya. Ini ada yang 3D display, ini kayak gini. Kemudian ini kita bisa atur ya, ini kamera depan, kamera belakang, kamera samping kiri, samping kanan, kamera depan wide angle, kamera belakang wide angle, dan kamera samping wide angle. Dan ini juga dia bisa nge-scan ya. Tuh, kita bisa lihat di bawah kolong ini ada apa nanti. Settings ada di sini untuk kamera ya. Nah, ini ada driving recorder, jadi dia juga udah support dashcam ya. Ini kita tinggal tambahin SD card aja berarti di bagian atasnya nanti. Nah, ini kita bisa lihat untuk folder playback listnya. Jadi kalau kita nanti mau lihat juga bisa. Recording lens selection kita bisa lihat ya. Ini berarti udah dashcam ready ya hitungannya ya. Nah, ini dia ada utility tools, ini ada file manager, disable auto start, dan data monitor. Ada album ya, ada settings, smart charging. Smart charging ini adalah untuk ngatur pengecasan ya. Jadi kita mau ngatur mobil ini mau ngecas dari jam berapa sampai jam berapa istilahnya. Nah, di sini ada settings. Nah, settings ini kita bisa setting dari internet, audio ya. Nah, ini karena dia nggak pakai audio din audio, dia cuma disediain direct. Namanya ada direct live. Hi-fi room, left touch atau off, loudness, equalizer ini bisa diatur. Ini standar ya. Sound field setting kita juga bisa atur untuk listening positionnya, media volume segala macam bisa disetting dari sini. Display ini ada beberapa tipe ya. Ini ada yang clock tree, kalau kita off kan dia seperti ini model displaynya. Kalau kita ganti ke clock 2 dia jadi seperti ini. Nah, dia model jamnya model normal ya. Jadi dia model tradisional. Nah, kalau kita ganti ke nomor 1 dia jadi
kayak gini. Nah, jadi dia tetap bisa nampilin radio ya. Radio dan AC tetap tampil di sini, dan kalau off, kalau dia screen off, nah udah dia mati gitu aja. Kita bisa ganti-ganti ya. Nah, ini ada multimedia brightness linkage, tema, ada light, dark atau auto, software, application. Nah, ini selayaknya Android ya. Jadi sebenarnya head unitnya ini basisnya Android, cuman dia tidak dapat Google Play. Jadi kalian nggak bisa install aplikasi Google ya di sini ya. Nah, ini ada storage-nya dia 128 GB. Ini gede ya untuk untuk head unit mobil ya. Ada security, permission, accessibility, auto start, notification. Ini ada more, ini untuk pengaturan jam, pengaturan keyboard, satuan bisa diatur dari sini. Kemudian di sini ada untuk memory playback, ADAS. Nah, ADAS-nya ini dia ada untuk lane support system, ini lane keep ya. Kita nyebutnya lane keep. Ada high beam assist atau auto high beam. Active safety ini dia ada untuk predictive collision warning atau for collision mitigation, automatic emergency braking, blind spot assist. Ini untuk matiin stability control, dan untuk nyalain hill descent control bisa dari sini ya. Dan parking assistant ada dari sini. Nah, ini ada new energy, ada regenerative braking, ada standard atau high. Nah, jadi tombol yang tadi, nah ini kalau kita ganti-ganti itu ternyata tadi adalah untuk ngatur regenerative brakingnya. Nah, kemudian ada range display mode, ini bisa di display secara standar atau dynamic ya. Kita bisa tampilkan charging settings, ada smart charging dan charging port anti theft lock. Consumption ya, ini kita bisa lihat untuk data tetap berkendara. Consumption grab kita juga bisa lihat secara grafikal. Dan vehicle setting ini dia ada untuk steering assist mode, dia bisa disetting secara comfort atau sport, brake assist mode comfort atau sport, dan ada comfort parking. Nah, untuk pengaturan ambient lighting juga dia 64 warna ya. Nah, ini kebetulan dia lagi di settingnya yang modelnya ngikutin musik. Jadi ini kita bisa ganti-ganti nih untuk ambient lightingnya, nih suka-sukanya kita. Nah, ini kita bisa ganti-ganti ya dari sini. Nah, ini kalau kita matiin musik rhythmnya, nah dia cuma nyalanya kayak gitu aja. Dan ini praktis bisa di setting ya. Dan dia pengaturan bisa diatur depan dan belakang ya, atau mau semua area dari dalam mobilnya. Ada dynamic color, music rhythm, dan time running light bisa dimatiin dari sini ya, DRL-nya. Kemudian di sini juga untuk pengaturan lampu, ketinggian sorotnya bisa diatur dari head unit. Ada follow me home, kemudian juga ada headlights before entering dan intelligent welcome light. Ada auto folding spion, pengaturan AC. Nah, ini kita bisa setting ya. Ada pengaturan auto AC mode, auto air recirculation, ini buat ngebuka otomatis dari sirkulasi udaranya. Dan ada automatic purification. Nah, dia untuk pengaturan pembukaan bagasi elektrik, pengaturan pembukaan kaca dan tutup kaca melalui kunci. Auto close windows after locking juga bisa kita setting, bisa kita nyalain dari sini. Auto lock ketika nyetir juga bisa disetting dari sini. Notification-nya ada reminders, ada sound prompt sounds-nya. Ini bisa diganti ya antara standar atau brand. Nah, dia soundnya gitu ya kalau yang standar. Kalau yang brand tadi kalau kita send, nah soundnya beda ya. Jadi suaranya tuh beda ternyata. Nah, kemudian ada engine sound simulator, dan dia ada speed warning, dan dia ada media volume decrease when navigating. Jadi ketika navigasinya lagi berjalan dan memang ada perintah untuk misalnya belok, nah dia akan berkurang sedikit sendiri ya untuk volumenya supaya kita bisa mendengar perintahnya. Ada vehicle health, ini ada maintenance interval dan maintenance mileage, overhaul ini untuk naikin wiper, mode service, dan ada car status. Jadi kita bisa cek status kendaraannya dari sini. Nah, di sini dia ada beberapa tombol. Ini tadi ada untuk matiin layar, pause, rotate, recent app dari sini ya. Kemudian sini ada home dan back. Nah, di sini untuk pengaturan AC-nya diakses dari sini ya. Nah, untuk pengaturan AC-nya dia sudah dual zone auto climate control. Untuk suhu paling dingin di 18 derajat Celcius, paling panasnya dia ada di 32 derajat Celcius ya untuk pengaturan AC-nya ya. Nah, ini dia pengatur kipas dari sini, dia ada front defogger. Tadi ada auto AC ya. Nah, ini juga ada untuk max cool ya. Di sini ada max cool. Ada di bagian sini. Nah, ini juga ada AC only. Ini cuma nyalain kipas aja ya, tanpa nyalain AC ya. Kemudian ada air purification. Nah, di sini kita bisa lihat untuk status PM 2,5-nya seperti apa sekarang. Dan ada AC setting dari sini ya. Nah, ini kalau kita masukin ke gigi mundur, nah dia langsung nampilin kamera 360-nya ya. Ketika kita pindahin ke D, nah dia langsung nampilin kamera depannya ya. Dan kalau kita mau ke netral, kita tinggal pencet setengah. Dan kalau mau park, kita tinggal pencet ya. Parknya dipencet ya dari sini. Nah, oke. Nah, di sini dia ada
kisi AC ini besar ya, kisi AC ya, dibuka tutupnya bisa masing-masing. Ini berasa banget ya, clicky banget. Ini dia ada wireless charging standar C ya. Ini dia warna biru dengan stitching warna merah. Nah, di bawahnya sini dia juga masih ada ini ya, masih ada buat USB ya, USB-C sama USB-A, yang satu buat ngecas, yang satu buat ke head unit. Micro SD ditaruh di bawah ya, ini buat dashcam juga tuh. Dan dia ada untuk power outlet yang udah 120 watt maksimalnya. Di sini dia ada achievement ini kayak karet ya, tapi bukan karet sebenarnya. Nah, di sini dia untuk transmisi dia model seperti ini ya. Nah, ini unlocknya dari sini. Jadi ini keren ya transmisinya. Plugnya dipencet dari sini. Ada lampu hazard ya. Kemudian di sini dia ada engine start stopnya ya. Kemudian di sini dia ada untuk pengaturan audio. Ini diputar, ini matiin dari sini. Nah, di sini juga ada untuk nyalain sensor parkir, blind spot monitoring, auto hold, regenerative braking dari sini ya. Dan ini dia kalau mode snow-nya diaktifin dari sini ya. Ini kita bisa ngaktifin. Dan dia untuk mode berkendara tadi ada 3 ya, ada eco, normal, dan sport. Ada front defogger, nyalain AC dari sini, auto AC dari sini. Di chrome ya, di sini chrome, di sini juga chrome. Ini dia di sini cup holdernya modelnya seperti ini. Nah, ini dia ada model konsol boxnya dia kayak gini, dia ada corak-coraknya, ini keren ya. Nah, ini untuk pembukaan lacinya dia dia nggak ada magnetnya, jadi langsung dibuka aja. Nah, ini untuk konsol boxnya dalam ya, gede ini konsol boxnya. Dan ini juga kalau ada slot buat ini nempelin kunci. Jadi kalau baterai kuncinya habis kita bisa tempelin dari sini. Nah, kalau joknya ini dia modelnya headrestnya terintegrasi ya. Nah, ini dia warna biru ya. Ini biru gelap ya, modelnya biru gelap dengan warna merah. Stitchingnya ini dia warnanya ini kayak merah ya. Nah, di sini dia untuk seatbelt sudah dengan head adjuster, air brake-nya udah sampai ke pilar ya. Hand grip model retract, sun visor di sisi penumpang, lengkap dengan vanity mirror ya. Vanity mirror dengan lampu yang sudah LED ya, dengan tiket holder di sini. Nah, di sini dia ada untuk nyalain lampu ya, ini udah sensor sentuh. Nah, ini untuk buka panoramic sunroof. Jadi untuk BYD Atto 3 ini dia ada panoramic sunroof. Ini bisa kita buka ya. Nah, ini dia modelnya touch sensitive ya, modelnya touch sensitive kayak gini. Dia udah one touch ya untuk open. Nah, ini paling besarnya dia segini. Dia bisa ditutup one touch juga. Nah, one touch-nya dia one touch tutup ya. Nah, tirainya dipencet dari sini. Nah, jadi dia antara untuk buka tirai sama buka sunroofnya itu terpisah tombolnya. Jadi dia nggak nyambung. Untuk spion dia sudah frameless auto dimming. Nah, terus di sini juga dia untuk sun visor di sisi driver dia lengkap dengan ticket holder, vanity mirror dengan lampu yang sudah LED. Nah, ini dia dashboardnya kayak gini ya tadi ya. Dan di sini dia modelnya seperti ini. Ini unik juga di bagian penumpang depannya. Nah, ini dia nyambung ya. Ini nyambung dari ujung ke ujung. Nah, di sini dia untuk glove boxnya dia udah soft opening ya. Nah, ini adalah layout dari door trimnya. Nah, sekarang kita masuk ke baris kedua ya. Dia belum ada silhouette ya kalau yang Atto 3 ini. Oke, sekarang saya mau masuk ke baris kedua ya dari BYD Atto 3. Nah, di baris kedua, nah ini kalau kita lihat dia untuk door trim masih soft touch ya, masih sama. Di sini juga dia warnanya biru kayak gini. Door handle-nya dia unik ya, modelnya seperti ini. Ada ambient lighting di sini ya dengan tweeter, speakernya di bawah. Di sini juga dia warnanya biru ya, ini warna biru. Dan ini dia ada warna silver dengan chrome dan piano black. Tadi untuk power window dia all auto ya tadi ya. Dan ini speakernya dia unik ya, dia tetap ada senarnya. Nah, ini beneran bisa kita mainin ya senarnya ya. Ini ada door pocket kecil ya, sama cup holder sama speaker. Nah, duduk di baris kedua dari BYD Atto 3 ini saya di Q164 ya. Ini lega ya, lega. Ruang kaki juga masih lega, ruang sepatu juga masih lega. Nah, ini dia ada door pocket ya di sisi driver nih yang gede sama yang kecil ya. Ini ada 2 level ya. Dan ini dia ada lapisan piano black ya. Dan di sisi penumpang depan juga ada ya, ini sama 3 level ya. Dan ini dia ada kisi AC ya, modelnya seperti ini. Ini juga bisa dibuka tutup ya. Dan ini ada tulisannya ya, BYD Design. Nah,
Untuk pengecasan sama ya, dia ada USB-C sama USB-A, dan ini ada tempat penyimpanannya. Ini ada flat floor ya, karena dia ini karena mobil listrik. Ini dia untuk BYD Atto 3 ini dia front motor ya. Nah, ini adalah layout dari dashboardnya untuk BYD Atto 3 tipe superior. Ya, ini gede ya karena dia ada panoramic sunroofnya ya. Di driver nggak ada hand grip ya. Nah, di sini dia untuk bagian sebelah kiri dia ada lampu baca, ini touch sensitif. Ini untuk hand grip mode retract dengan hook ya di sini. Nah, untuk door trimnya dia seperti itu. Nah, untuk di sini untuk joknya dia udah headrestnya tiga-tiganya udah adjustable, lengkap dengan seatbelt tengah, dia udah 3 titik semua ya, sampai dia ada isofixnya juga. Untuk armrest di sini dia dengan 2 buah cup holder ya di sini. Dan untuk joknya ini dia fix, udah nggak bisa di recline lagi. Nah, sekarang saya mau coba lihat untuk bagasinya ya. Nah, di sini untuk pelipatannya dia ini yang sisi 40. Nah, ya rata lantai ya, yang sana sisi 60-nya. Nah, untuk rem belakang dia udah cakram ya. Rem belakang udah cakram. Nah, dia bagian pilar C dia seperti ini, dia ada lapisan piano black seperti ini ya. Nah, antena juga udah shark fin. Nah, sekarang kita coba nyalain ya untuk lampu hazardnya ya. Sekarang kita coba nyalain lampu-lampunya juga. Nah, untuk lampu remnya dia modelnya seperti ini. Jadi dia LED ya, lampu rem LED, lampu seinnya juga LED, tapi dia running ya di sini. Dan ini ada tulisannya ya, BYD Tech ya. Ini emblemnya ya, BYD Atto 3 ya. Ada reflektor, ada sensor parkir di sini. Dia diffusernya warna silver ya di sini. Ya, dia lampunya nih panjang sampai ke belakang. Lampu mundur dari sini ya, LED ya. Dan ini dia ada rear wiper, rear defogger, high mount stop lamp dengan rear upper spoiler. Tadi antena udah shark fin ya. Dan untuk membuka bagasi dia sudah elektrik. Nah, untuk lampu plat nomor dia udah LED. Nah, ini dia ada parcel shaft-nya ya. Ini ada parcel shaft. Dan ini dia untuk di sini ada tempat penyimpanan ya. Ada tempat penyimpanan. Di sini untuk lampu bagasi LED ya. Dan ini dia masih bisa dibuka. Nah, di bawahnya ini cuman ada untuk portable charger dan dia ada untuk cairan penambal ban ya. Karena dia nggak dapat ban serep lagi. Nah, ini dia untuk tutupnya kita pencet dari sini ya. Nah, ini kalau kita mau lipat, ini yang sisi 60-nya. Kita tinggal tarik ya. Ini ada tali di sini, kita tinggal tarik aja. Nah, tuh dia kayak gini ya. Cuma headrestnya masih diturunin dulu supaya rata. Nah, dari sisi penumpang depan ini nggak ada akses smart key ya. Nah, untuk di sisi penumpang depan ini untuk joknya dia udah tetap elektrik ya, cuman reclining, sliding. Nggak ada head adjuster ya, jadi cuman sliding and reclining tapi elektrik. Nah, ini adalah layout dari dashboardnya dari sisi penumpang depan. Nah, ini ada tulisan juga ya, BYD Design. Oke. Jadi sekian dulu ya untuk video in-depth tour dari BYD Atto 3 tipe superior. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.